Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji, dalam program Ndahar Pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, dimuliakanlah namamu. Kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon berkatilah supaya sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam orang itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar. Ia lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita sesungguhnya bahwa Tuhan Yesus sangat berbelas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya banyak di antara kita atau banyak kita temui orang-orang yang sungguh membutuhkan
uluran tangan kita. Ada yang kekurangan makanan. Ada yang sedang sakit. Ada yang merasa dikucilkan. Hari ini kita dipanggil untuk berbelas kasih seperti Tuhan Yesus melalui uluran tangan kita dengan memberikan sedikit rezeki yang kita punyai. Mungkin sangat berarti bagi mereka dengan mengunjungi mereka yang sakit, dengan memberikan dana kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dalam masa APP ini, gereja memfasilitasi kita umatnya dengan memberikan kotak APP. Ya, berikanlah uang yang menjadi milik Anda, sebagian dari uang Anda. Niatkan hati Anda untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Masukkan ke dalam kotak-kotak APP tersebut dan kita percayakan kepada gereja, uang itu akan disalurkan kepada yang sungguh-sungguh membutuhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.